Kita akan masuk pada level 3 ya. Kita akan masuk pada level 3. Oke. Oh, this is not. Ya, saya review ulang apa itu level 0 ya. Kalau kita bicara tentang level 0 itu input information. Kamu kemarin sudah ada tugas. Berarti kan informasi tentang reaksinya dan katalisnya. Jadi reaksinya itu apakah reaksi seri, reaksi paralel, atau reaksi tunggal, ya kan? Atau reaksinya irreversible atau reversible. Kalau kamu nanti mulai start membuat tugas akhirmu, kamu harus melihat ini. Ya, reaksimu bagaimana, katalismu bagaimana, berapa persen katalis yang dibutuhkan dari reaktan limitingmu. Ya, itu. Jadi informasi itu kamu harus lakukan. Satu itu. Kedua, availability of raw material. Bahannya ini ada enggak? Bagaimana kondisi bahannya ini tersedia atau tidak? Product specification, produknya itu apa, kemurniannya berapa, misalnya 99,8, kalau 99,8% berarti 0,2%-nya itu apa, ya, nanti nggak record, lebih baik record saja. Oke, jadi kan informasi about the reaction and catalyst, jadi reaksinya bagaimana, reaksi seri, paralel, atau multiple reaction-nya itu seri paralel, atau reaksi tunggal, ya, reaksinya reversible atau tidak, dan katalisnya apa, berapa persen kebutuhan katalis terhadap limiting reaktan. Itu informasi yang penting. Yang kedua, availability of raw material. Itu apa? Bahannya itu tersedia atau tidak? Karena kalau kamu nanti mulai ngerjakan tugas TA, ngerjakan tugas akhir itu menjadi seperti ini harus dilihat. Product specification, kalau misalnya kemurniannya 99,8, so what is the 0,2%-nya? Processing constraint, ini apa? Kalau processing constraint, berarti kamu mesti siapkan blok diagrammu. Jadi kalau bikin proposalnya tugas akhir itu harus jelas begitu. Ya, level 0 ini harus ada. Nah, kemudian kalau proses constraint itu bisa dilihat lewat blok diagramnya. Nah, blok diagram diperoleh dari mana? Ya, prosesnya itu kamu mesti cari. Prosesnya dari di mana? Macam-macam, US pattern dan seterusnya. Ya, kemudian dari proses constraint itu kamu buat blok diagramnya. Kamu akan kelihatan di sana bahwa ini masuk akal atau tidak. Kemudian membutuhkan alat tambahan atau bagaimana. Ya. Kemudian potential related plan and site data. Jadi pabrik ini apa ada hubungannya dengan data-data apa di lapangan dan sebagainya. Physical properties of all komponen ini penting. Jadi kalau bahan bakumu itu kemurniannya 99,9%, 0,1%-nya itu apa? Itu harus jelas. Kemudian reaktanmu yang satunya itu
kemurniannya 96%, berarti 4%-nya apa? Itu harus jelas ya. Jadi itu masuk di physical properties-nya itu nanti masukkan semua melting point, boiling point, dan seterusnya. Kemudian safety, toxicity, and environmental concern involved in the process. Jadi kamu mesti melihat bahwa dari sisi safety atau toxicity atau environmental concern-nya bagaimana. Ya, cost data for byproduct. Kalau ada byproduct-nya, berapa data untuk biayanya dan sebagainya. Nah, ini adalah input-input yang kamu butuhkan untuk level 0. Level 1 itu bicara batch versus continue. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara level 2 itu adalah input output structure. Artinya apa? Apakah kalau sudah input output structure kamu mesti melihat bahwa apakah kita harus menggunakan sistem purifikasi untuk memurnikan raw material. Kalau bahan bakumu itu kemurniannya tidak tinggi, apakah kamu perlu naikkan kemurniannya menjadi lebih dari 96%? Misalnya kalau tadi 96%. Ya, kemudian yang kedua, kita harus berpikir bahwa ini di remove atau di recycle ya, by produknya. Ya, di remove atau di recycle. Kemudian harus dikonsider apakah kita harus mempertimbangkan bahwa gasnya ini di-recycle dan dibuang, di-purge ya, supaya dia tidak numpuk ya. Nah, terutama kalau kita punya inert ya, kandungan inert di gasmu, kamu harus buang itu. Jadi kalau misalnya bahan bakumu itu gas dan gasnya itu ada inertnya, maka itu harus kamu buang supaya dia tidak numpuk ya dalam proses recycle. Kemudian apakah beberapa reaktannya itu harus dibuang? Ya, misalnya kalau dia sisa, perlu di-recycle atau sudah dibuang. Ya, kemudian ada berapa arus dari produk itu. Ya, desain variabel dan associated economic trade-off. Hari ini outputnya itu adalah overall mass balance. Jadi bikin overall mass balance-nya dulu. Bukan mass balance satu-satu, tapi overall dulu. Jadi bahan masuk berapa, keluar berapa, terus yang keluar di stream-stream lainnya itu di alat yang memang betul-betul keluar itu berapa. Jadi itu langkah kedua. Jadi neraca massa itu startnya hanya dengan overall mass balance dulu. Ya. Nah, baru kemudian kita akan masuk di level yang 3. Nah, ini level 2. Ya, level 2 ini kemarin sudah kita bahas kan. Sekarang kita masuk ke level 3. Kalau kita masuk ke level 3 berarti saya mesti share ini. Nah, ini level 3 ya. Level 3. Di level 3 ini berarti sudah masuk pada recycle structure ya. Di level 3 ini kita mau melihat bahwa ini adalah mass balance review-nya. Ya. Mass balance review-nya seperti ini. Jadi ada umpan masuk, ada sistem reaktor. Dari sistem reaktor itu masuk ke sistem separasi. Di separasi ini kemudian ada yang dikembalikan, ada yang kemudian di-purge, dibuang. Ya, kalau ini karena dia gas kan, gas sama liquid. Nah, liquidnya itu misalnya mau dikembalikan lagi, ya dikembalikan lagi ke dalam sistem reaktor itu, gitu ya. Jadi apa yang mau dikembalikan ya dikembalikan. Nah, di sini kemudian keluarlah byproduct. Ya, byproduct-nya apa? Produknya apa? Ini ada per. Jadi kalau tadi di level 2 itu kamu membuat overall mass balance itu seperti ini. Ya. Jadi kalau saya nanti memberikan kamu sebuah kasus, ya, kasus bahwa pabrik itu begini, maka arus buangannya itu seperti ini, produknya seperti ini, byproduct seperti ini.
umpannya itu seperti ini, kamu saya minta untuk menyelesaikan level 2 dari hierarki proses ini. Nah, kalau kamu diminta untuk menyelesaikan level 2, berarti kamu harus membuat sistemnya. Ya, karena itu nanti ada narasi cerita gitu ya. Ada cerita, terus kamu mesti bikin sistemnya. Oh, berarti ini sistem reaktor, lalu dari reaktor, misalnya, oke, saya pakai ini aja ya. Pakai whiteboard ya. Saya pakai whiteboard. Nah, kalau sih pakai whiteboard, oke. Oke. Kalau kita tadi kalau kita bicara recycle structure, berarti kan kita, jadi kalau misalnya diberitahu, katakanlah diberitahu umpan masuk gitu ya, jadi misalnya diberitahu umpan masuk terdiri dari, misalnya terdiri dari A dan B, ya toh. Lalu kemudian dia, ya kan, dia dicampur, dia dicampur itu ya, dicampur dalam mixing tea, ya. Lalu kemudian masuk ke reaktor, oke. Nah, begitu masuk ke reaktor, kemudian terjadi reaksi, reaksinya ini misalnya A plus B menjadi C plus D. Lalu kemudian A plus C ya toh, menjadi E plus F. Misalnya seperti ini. So we have the multiple reaction. Oke. Masuk ke reaktor terjadi reaksi, panas reaksinya, reaksi eksotermis, terjadi reaksi eksotermis, misalnya suhu dijaga isotermal 700 derajat Celcius misalnya. Kemudian produk yang keluar dari reaktor, ya kan, kemudian didinginkan gitu ya. Reaktor didinginkan, misalnya dia didinginkan sampai, katakanlah sampai 40 derajat Celcius, lalu kemudian dia dipisahkan di separator satu, ya, untuk memisahkan, misalnya kita mau memisahkan apa?
untuk memisahkan, karena sebetulnya what is the product? The product is D ya, misalnya the product is D. Untuk memisahkan ya toh C sisa A, kenapa sisa A? A-nya berlebih, lihat ini, A-nya dipakai 2, berarti A-nya berlebih, B-nya yang limiting ya. Memisahkan C, sisa A, lalu kalau dianggap B-nya habis, ya toh, atau sisa B juga bisa. Ya toh, C sisa B, sisa A, kemudian D, E, F. Ya toh. Kemudian produk atas, misalnya produk atas separator 1 itu adalah katakanlah C, A dan B, lalu produk bawahnya itu adalah D, E dan M. Lalu masuk lagi kemudian masuk lagi ke separator 2 ya kan, untuk memisahkan D dengan E dan M. Nah, kalau yang dari separator 1, dari separator 1 ini A dan B di recycle, ya toh, kemudian A dan B di recycle, ya kan, kemudian C-nya itu dipisahkan. Ya, boleh dikatakan mungkin C-nya itu byproduct yang masih bisa dipakai. Jadi ini dianggap misalnya C itu adalah byproduct yang masih bisa dipakai. Byproduct yang masih bisa dipakai. Nah, ini katakanlah saya memberikan kasus kepada kamu very short and simple like this. Kamu diminta untuk coba, kamu sekarang mencoba diminta untuk menyelesaikan ini dalam cara berpikir level 2. Apa yang harus kamu lakukan? Cara berpikir kok level 2, level 3. Cara berpikir level 3. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, cara berpikir level 3 yang harus kamu lakukan, maka kamu akan mengatakan bahwa loh, ini saya punya alat-alat tidak cuma separator, kan ada pendinginan, yes. Ya, jadi kan berarti ini umpan, gitu, umpan 1 dan umpan 2 ketemu di mixing T. Ya, ketemu di mixing T, lalu kemudian dia masuk ke reaktor sistem. Ini apa ini tadi? Ini A sama B. Masuk ke reaktor sistem. Ketika sudah masuk ke reaktor sistem, keluar dari sini ada pendingin. Dari pendingin masuk ke separator 1. Masuk separator 1. Di separator 1 ini A dan B-nya dikembalikan ke sini. Ya, ini A, B. Ya, harusnya kan gini. Terus yang satunya C-nya dipisahkan. Ya toh? Di separator 1. Kemudian ada apa lagi? Oh, sorry, bukan begini ya. A, B, dan C jadi 1 ya. A, B, dan C tadi, sebentar. A, B, dan C tadi. A, B, dan C-nya tadi separator 1 memisahkan C, sisa A dan B. Sudah betul. Sisa B, D, E, dan F. Produk atas separator 1, C, A, B. Oke. Berarti salah ini ya, salah. Jadi dia keluar. Ini ceritanya begini. Ceritanya begini. Ini salah. Oke, ulang ya. Ulang bahwa oke, pertama umpannya masuk A, masuk, umpannya masuk adalah umpan A,
Dan di sini adalah mixing T, umpan B. Nah, ini mixing T. Oke. Dari sini dia masuk ke reaktor sistem. Dari reaktor sistem dia menghasilkan, dia keluar sebagai ada cooler di sini. Dari cooler dia masuk ke separator 1. Di separator 1 itu terpisah, di sini adalah katakanlah C, A, dan B. Gitu. Terus di sini dia keluar D, E, dan F. Ya toh. D, E, dan F ini kemudian masuk ke separator 2 untuk dipisahkan D dan EF-nya. Nah, yang dari sini bagaimana memisahkannya ini? Nah, memisahkannya ini ternyata dia mesti butuh satu separator lagi. Separator 3. Separator 3 ini dia keluar C, di sini adalah A dan B. Nah, kalau kalian diminta, ini kasusnya, oke? Menjadi seperti ini. Kalau kalian diminta untuk menyelesaikan dalam level 3, supaya neraca massa overallmu itu tidak kesulitan, level 3, maka apa yang harus kamu buat? Kamu harus membuat boundary-nya di mana? Boundary-nya di sini. Ini boundary-nya ini. Ya, ini boundary-nya. Terus ini sama ini boundary-nya. Nah, ini boundary-nya. Jadi, nanti kalau kamu disuruh buat level 3, ini semua separator 1, 2, 3 jadikan satu. Jadikan one system. One system dinamakan separator. Oke? Nanti jadinya seperti level 3 itu tadi. Jadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ya, lihat. Separator sistem. Jadi di separator sistem itu ada yang dikembalikan, ada yang keluar. Jadi keluar dari separator sistem itu ada C. Juga keluar dari separator sistem lagi itu adalah, ini kelihatan ya? Betul ya? Sudah ya? Yang saya share? Kelihatan. Oke. Jadi yang keluar dari satunya lagi itu, berarti kan di sini itu, jadi nanti kamu bikin gini, kamu bikin kasus yang tadi loh ya, kamu bikin ini, kamu bikin recycler ini adalah apa? A sama B, ya. A sama B. Berarti yang keluar dari separation system itu apa? Yang keluar dari separation system ini berarti ada 3 panah. Panah yang pertama adalah C, panah yang kedua adalah ada 4 panah, 4 arus. Arus keluar dari separator sistem ini ada 4 arus. Arus yang satu itu adalah arus C, satu lagi adalah arusnya D, satu lagi adalah arus E sama F, ya. E sama F. Kalau E sama F jadi satu arus ya tidak apa-apa, berarti 3 arus. Jadi ada itu. So 3 separator itu kamu jadikan bundle jadi satu sistem yang disebut separation system. Nah, dari sini kamu sekarang tahu, kalau kamu mau bikin overall mass balance, ya kamu tinggal harus betul-betul melihat bahwa itu harus balance, arus yang keluar itu. Berarti kalau kasus yang tadi, ya kasus yang tadi itu seperti ini. Nah, kasus yang tadi seperti ini separator ini jadi satu sistem yang disebut separation system. Coolernya ini enggak usah digambar. Jadi reaktor sistem langsung masuk ke separator kotak besar gitu. Nah, yang keluar dari kotak besar separation system itu ada C, ada D, ada E, F. Ya kan? Berarti nanti neraca massamu itu, ya kan? Berarti kamu nanti A plus B itu harus sama dengan C plus D plus E plus F. Harus itu. Kalau ini tidak sama, berarti sudah ada yang salah dalamnya. Kalau ini kamu sudah betul, karena blok diagrammu tadi di level 0 itu sudah betul, maka ini kamu akan terus betul nanti neraca massa satu-satunya. Satu-satu alat itu akan betul. Kalau sudah bisa seperti ini. Jadi level 3 itu untuk memberikan gambaran kepada kamu dengan sangat jelas bahwa the overall system itu sebetulnya the big system overall itu sebetulnya terdiri dari reaktor dan mass separation. Dan itu what is the product yang memang betul-betul keluar, mana yang balik muter di dalam, mana yang masuk ke dalam sistem. Maka ya jadinya kasus itu seperti ini. Oke,
Jadi nanti saya bisa memberikan kamu kasus dan kamu bisa menuliskan itu. Oh, berarti kalau level 3 itu seperti ini. Ya, oke. Nah, dari sini kemudian saya masuk ke lanjut ke PowerPoint itu, ya. Saya lanjut ke PowerPoint tadi ini. Nah, kemudian nah, ya jadi berarti kan harus tentukan laju produksi, ya kan? Lalu gunakan konversi dan stokiometri untuk menetapkan umpan. Jadi konversinya berapa? Umpan ini harus ditetapkan berapa? Ya, gunakan konversi dan stokiometri untuk menetapkan byproduct. Ya, kalau reaksinya tadi itu misalnya seri paralel seperti tadi, kita harus tahu berapa byproduct-nya. Gunakan recycle gas dan purge dan konversi untuk menetapkan umpan gas jika ada. Ya, ya ini. Temukan impurities umpan. Nah ini, kalau ada impurities, harus kamu buat impuritiesnya itu sama dengan impurities pada arus exit. Jadi impurities inert itu biasanya kan tidak ikut bereaksi, sehingga nggak boleh tiba-tiba hilang impuritiesmu. Ya, jadi impurities umpan itu harus dibuat sama dengan impurities pada arus keluar. Ya, ya itu. Ini adalah cara-cara prosedur ketika kamu memulai mengerjakan tugas akhir. Ya, nah kemudian dari sini, lalu goalnya apa toh dengan membuat ini itu? Ya kamu harus mengasumsikan bahwa semua komponen can be separated ya, kecuali gas ya. 100% recovery and recycle untuk semua reaktan-reaktan yang mempunyai nilai penting. Jadi reaktannya tadi misalnya A sama B, ya kan? Kalau bisa ya kamu harus melakukan assumption 100% recovery ya. Ya, kemudian kamu harus ngambil keputusan. Jadi kalau ngerjakan TA harus kamu kok bisa mengasumsikan? Ya, saya harus mengasumsikan 100% recovery recycle karena reaktan ini mempunyai produk yang bernilai. Kamu boleh mengasumsikan seperti itu. Atau kalau di jurnalnya atau di patennya itu tertulis recovery-nya itu punya perbandingan terhadap umpan sekian, ya kamu harus ikut itu gitu loh. Tapi kalau tidak ada data, kamu boleh membuat asumsi. So far asumsimu itu make sense gitu ya. Nah, kemudian decision, keputusan yang efek pada recycle structure itu apa? Jadi kamu harus bisa mengestimasi recycle flow-nya itu. Itu berapa? Ya, flow-nya reaksi. Nah, itu biasanya dari neraca masanya. Nah, sekarang kita masuk pada konvensional versus clean technology for nitric acid production. Jadi sekarang kita mau lihat kasus ini. Ada kasus kuno, konvensional, ada kasus yang berbasis teknologi bersih untuk membuat produksi asam nitrat, ya toh. Nah, kita mau diskusikan level 3, struktur level 3-nya ini. Oke. Nah, kalau kita mau diskusikan ini, maka kita lihat berikut ini. Ya, kalau kita lihat berikut ini, nah ini adalah kasus konvensional untuk pembuatan asam nitrat dengan oksidasi amonia, proses oksidasi amonia. Jadi amonianya ini ya diuapkan dulu, oksidasi berarti pakai udara, udaranya disaring, ya, lalu kemudian ditekan udaranya dengan kompresor, lalu amonia yang sudah diuapkan ini
maka dia menjadi gas kan. Gas bersama dengan udara, gas ya. Kemudian masuk ke reaktor. Berarti reaksinya fase gas ini. Ya. Reaksi fase gas antara amonia dan oksigen. Oksigennya udara. Udaranya kan yang diambil oksigen untuk oksidasinya. Nah, dari sini kemudian dari reaktor ini dia produknya sudah ada apa? Asam nitratnya toh sudah mulai ada ini masuk ke sini. Ya kan? Masuk ke waste heat boiler. Jadi panasnya ini diambil ya toh ke waste heat boiler ada steam dipanaskan kemudian disaring di sini ya toh disaring di sini lalu kemudian masuk kondenser diembunkan ya di kondenser lalu kemudian dialirkan menuju absorber ya dari absorber ini ada gas sisa dari sini itu dimix di sini ya ini tail gas nggak berlaku. Nah kemudian ini adalah produknya asam nitrat diabsorber menggunakan water. Jadi yang keluar dari reaktor ini amonia dan udara itu baru nitrat ya. Nitrat lalu digerocok dengan ini apa? Air dia menjadi asam nitrat. Ya, nitric acid. Jadi nitriknya yang terbentuk di sini kemudian dialirkan terus, dia diembunkan sebagiannya ke sana ke atas ini kemudian disiram dengan water dia menjadi asam nitrat. Ini adalah apa ya? Ini adalah teknologi kuno, ya teknologi kuno. Nah kemudian kalau teknologi bersih itu sekarang dia makainya apa? Ini tetap pakai udara, ya pakai udara. Lalu kemudian juga ada amonia. Amonianya juga di vaporizer, ya juga masuk ke sini. Tetap prosesnya sama, tapi lihat di sini. Ini banyak sekali tambahan-tambahan alat waste heat recovery dan seterusnya untuk mengambil energi yang sisa. Jadi ini yang disebut clean technology, ya. Jadi ini caranya kemudian diambil di sini lalu tetap akan ada absorpsi di sini, ya. Absorpsi di sini keluar menjadi asam nitrat. Ya, di sini keluar asam nitrat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya kenapa harus seperti itu? Ya, nah ini langkah yang satu lagi. Clean teknologi satunya juga sama, amonia diuapkan, lalu kemudian dengan udara, kemudian dia diapakan dulu. Ini dengan udara, setelah ini masuk ke amonia, ini apa namanya amonia converter, amonia burner, ya kan masuk ke amonia burner dari sini, kemudian baru diabsorber di sini. Nah kita mau telaah lebih lanjut. Bedanya apa? Bedanya di sini, ya. Nah ini bedanya. Kamu bisa orat-oret di modulmu itu ya. Jadi bedanya tadi, kenapa ada 3 ini, ya? 3 itu nanti diganti dengan platinum filter untuk yang ini apa yang clean yang lainnya. Tapi ini sudah memanfaatkan energi ya. Coba lihat. Energi yang dihasilkan ini kan NOx ya. NOx kan dia dipanasi begini. Lalu kemudian ini keluar di sini waste acid displacer. Di sini ada gas nitrous gas. Gas nitrous gasnya ini ke sini ya, dikembalikan lagi ke sini. Kemudian nitrous oxide-nya kemudian nanti masuk lagi ya bisa masuk ke sini dibakar lagi. Jadi diulang lagi kelebihannya dikembalikan ya dibakar lagi, dicampur lagi sisanya, lalu kemudian terus balik ke sini lagi diabsorber lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ini kenapa? Ini kan kembali ke sini ya. Nah, tail gasnya ini dipakai untuk menggerakkan turbin. Kalau tadi kan tail gasnya ini yang tadi tail gasnya sudah hilang, buang tail gasnya.
Padahal tel gasnya itu masih punya panas. Kalau yang konvensional dibuang itu tel gasnya, ya. Nah, ini dimanfaatkan tel gasnya ini lihat. Dimanfaatkan tel gasnya ini dimanfaatkan untuk gerakan turbin. Nah, turbinnya untuk hasilkan listrik. Listriknya dipakai untuk gerakan kompresor supaya udaranya ditekan untuk bereaksi dengan amonianya itu tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah upaya clean teknologi itu seperti ini. Sesuatu yang jangan dibuang, ya dimanfaatkan seperti tel gas itu. Dibalikkan itu, karena dia masih panas, bila perlu ya dia dipanasi. Ya kan, ini keluar tel gasnya sini. Ya kan? Nah, kemudian dia bisa dipakai untuk pemanas lainnya. Jadi ini yang disebut clean teknologi. Ya kan, ini liquid asam nitratnya keluar dari sini, maka ini adalah nitric acid. Ya kan? Nah, yang dari sini ini gas ini keluar, ini panas diambil ini. Muter begini karena panasnya diambil untuk gerakan turbin. Ya, turbinnya dipakai untuk menghasilkan listrik. Listriknya dipakai untuk gerakan kompresor. Ini adalah clean teknologi. Makanya disebut produksi nitric acid dengan clean teknologi. Nah, kalau yang satunya bagaimana? Satunya ini, ya kalau satunya ini, kalau kita lihat di sini, tel gasnya ini masih ada NOx-nya kan? Namanya tel gas, masih ada NOx-nya dibalikkan di sini. Ya, jadi tel gasnya mengandung panas, lalu dibalikkan lagi ke sini, ya kan? Nah ini. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini udara, ya kan? Udara untuk stripping NO yang ikut HNO3. Jadi ini udaranya juga dipakai untuk strip NO-nya. Jadi setelah dikasih air, kan keluarnya kan HNO3. HNO3 nitric acid ini yang kanan ini. HNO3 nitric acid yang kanan ini, tapi masih ada gas-gas NO sama NOx, NO3, NO2, NO2 sama NO. Nah, gas NO sama NO2, gas NO-nya ini NO2 dikasih air jadi HNO3. Tapi gas NO-nya ini diambil sama udara, di strip untuk dibuang. Ya, tapi panasnya bisa diambil dia. Ya kan? Sehingga HNO3 yang diperoleh kemurniannya lebih tinggi dengan cara ini. Nah, udaranya dari mana? Ya udara dari sini. Sebagian dipakai untuk bakar, untuk bereaksi, untuk oksidasi dengan amonia. Sebagian diseplit untuk ngambil NO-nya di sini. Jadi kita bisa lihat, ini teknologi ini betul-betul teknologi yang hemat, yang bersih. Ya kan? Jadi tel gasnya itu dimanfaatkan terus panasnya, ya kan? Lalu kemudian supaya HNO3-nya itu tidak numpuk NO-nya karena tel gasnya kan diputar terus. Baterainya kan numpuk. Nah, supaya dia tidak numpuk, maka dia di strip sama O2, oksigen udara ini. Untuk strip itu perlu dipanaskan dulu. Nah, ini adalah proses produksi bersih itu. Jadi dari reaktor ini itu eh, perlu ada NOx removal, yaitu pakai ini, pakai absorber untuk menghasilkan HNO3. Cuma produknya dari oksidasi amonia dan udara itu, oksigen, itu ada tidak cuma NO2, tapi ada NO. Nah, NO-nya ini tidak boleh numpuk, ikut ke HNO3. Kalau ikut ke HNO3, the purity of HNO3 nggak bagus, karena dia ada NO-nya. Sehingga NO-nya ini kalau bisa diambil sama udara pakai stripping untuk ditarik keluar semua. Mengikuti tel gasnya ini. Tel gasnya ini ya gas NO itu kan. Nah, ini. Ya, jadi ini adalah proses produksi bersih untuk asam nitrat. Nah, recycle structure synthesis decision. Jadi kita perlu melakukan spesifikasi recycle stream for each plant and the reactor. Tadi sudah kan? Ketika saya kasih kasus, kamu tahu bagaimana muterkannya. Lalu kemudian untuk the whole system, kamu cuma kelihatan arus masuk sama arus yang meninggalkan sistem. Nah, keputusan-keputusan yang harus diambil, ya kan? Reaktor separatornya itu apa? Reaktornya jenis apa? Packed bed,
batch atau pack bed yang katalisnya ada di dalamnya, atau plug flow atau apa, atau CSTM, atau bahkan batch, tapi dibuat berapa kali kan gitu loh. Nah, separatornya itu apa saja separatornya? Nah, bisa distillation, extraction, ya itu separatornya itu terserah kamu mau jalan tergantung kan itu kan pilihan harus diambil oleh yang ini yang harus making decision. Kalau kamu ngerjakan TA ya kamu melihat dari patenya itu mau make sense dia pakai distilasi atau ekstraksi. Nah, kamu mau complete conversion untuk avoid separation nggak mungkin ya. Nggak mungkin konversi di reaktor 100% itu supaya nggak usah memisahkan produknya nggak mungkin lah itu ya. Itu nggak boleh itu mikir gitu ya. Nah, excess of a reactant at the reactor inlet. Kalau ada reaktornya berlebih seperti tadi kasus yang saya beri, A plus B menjadi C plus D, lalu A plus C menjadi D plus menjadi E plus F. Nah, berarti A-nya berlebih. Nah, kalau A-nya berlebih at the reactor inlet, ya kan? Kalau dia berlebih, apakah itu nanti perlu di-recycle? Ini kamu harus mikir. Ya, perlu di-recycle enggak? Kalau dia sangat valuable, kamu harus recycle. Nah, kemudian apakah perlu memberikan pada separasi? Perlukah saya memberikan larutan lain untuk supaya produk distribusinya itu improve? Ya, ini adalah pertimbangan-pertimbangan keputusan yang harus kamu ambil pada ketika kamu mau melakukan separasi. Ya, kemudian tambahkan membran recovery unit, ya, to a gas per stream. Gasnya kan dibuang itu, di purge supaya dia tidak numpuk, ya kan? Apakah yang kamu buang itu kamu mau recover? Kalau kamu mau recover, perlu ada membran recovery, ya. Kemudian apakah kalau kesetimbangan, nah ini kalau ada reaksi yang berkesetimbangan, maka apakah ada pergeseran konversi kesetimbangannya? Nah, berapa suhu dan tekanan dan seterusnya. Nah, reaktor heat effects ini penting. Sistem reaktormu itu mau bagaimana? Isotermal, adiabatik, non isotermal, non iso, non adiabatik. Non iso, non adiabatik itu suhunya itu naik gitu, ya variasi. Nah, seperti itu. Non isotermal suhu juga bisa naik, ya, juga bisa turun tergantung, ya, reaksinya exo atau endo. Adiabatik berarti Q-nya sama dengan 0, tidak ada, ya toh. Kalau Q sama dengan 0, berarti tidak ada lagi panas yang harus diambil keluarkan. Berarti ya kan kita nggak butuh pendingin atau pemanas kalau reaksinya eksotermis atau endotermis. Nah, kalau kita milih isotermal saja. Isotermal kamu butuh pendingin atau pemanas karena reaksinya bisa eksotermis atau endotermis. Karena kamu mau jaga suhunya tetap, sehingga kamu perlu memberikan pendingin atau pemanas untuk membuat suhunya itu tetap isotermal. Tapi kalau kamu tidak pakai pendingin pemanas, berarti adiabatis reaktornya. Q-nya sama dengan 0, tidak perlu pendingin pemanas, dan dego ini apa suhunya itu ya naik gitu ya atau turun. Oke. Nah, ini reaktor konfigurasinya mau gimana? Reaktornya mau paralel atau cuma satu aja enggak apa-apa, pack bed atau mau dibuat seri. Nah, ini adalah konfigurasi reaktor. Jadi ini sudah harus mulai mikir ketika misalnya kalian mengerjakan TA, itu ini harus dipikir ketika di level 3. Ya. Ketika mulai melihat mapping the whole system, mulai mikir ini reaktornya nanti mau bagaimana sih sistemnya. Ya. Nah, ini kembali lagi ke recycle structure tadi, ya. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, maka kita bisa menghitung reaktor size-nya dan cost-nya bagaimana. Ya. Juga kita menghitung gas recycle kompresor cost-nya berapa. Dan ini mulai menganalisa dengan menghitung secara cepat. Tidak dibutuhkan menghitung detail.
Ya, nah ini. Nah, kita sekarang masuk pada kasus sikloheksan. Kasus sikloheksan ini bagaimana? Sikloheksan itu dihasilkan dari benzen ditambah 3H2. Dia akan menghasilkan sikloheksan. Di proses ini ada yang di-recycle, ada yang dibuang. Ya. Jadi ada gas H2, CH4 yang dibuang. Kalau kita lihat di sini, kasusnya adalah sikloheksan production-nya 100 mol per jam. Umpan bensennya 100 mol per jam. Ya. H2 yang dibutuhkan 3 kalinya kan? Lihat ini. Ini satu bensin 100 mol, berarti H2-nya 3 kalinya, 300 mol per jam. Ya. Ya. Ekses H2 diumpan itu sama dengan simbolnya itu ditulis Fe. Ya, F excess. Fe ini nanti kita harus tahu bahwa ini adalah H2 yang ada di umpan. Ekses H2 yang ada di umpan. Berarti berapa total gas feed yang masuk? Ya kan? Total gas feed yang masuk kan H2-nya kan 95%. Berarti total umpan gasnya itu adalah dari gas H2 itu ditambah 3 kalinya TCH, ya kan, dibagi 0,95. Karena 95% H2. Ya, jadi kalau kita mau tahu umpan gas seluruhnya, maka adalah 1/0,95 kali berapa banyak gas H2-nya. Ya, gas H2-nya itu ada 3 kali benzen ditambah kelebihannya. Kelebihannya ini masih kita tulis dengan variabel. Ya. Karena kalau cuma 300 atau 3 kali molnya benzen itu belum ekses. Ngerti ya? Sementara H2-nya itu harus ekses. Kalau ini saja 300 mol per jam itu belum ekses. Itu stokiometri, itu dibutuhkan. Nah, tapi ini H2-nya ekses. Ya apa ngitungnya? Nah, ngitungnya dari total gas feed dulu. Jadi kita mesti beri kondisi variabel H2 eksesnya itu kita beri Fe, dikasih itu dulu karena kita masih tidak tahu kan berapa. Nah, jadi Fg-nya itu sama dengan gasnya yang harus masuk itu adalah Fe ditambah yang stokiometrinya dibagi 0,95 karena ini 95% H2. Nah, purge flow persnya berapa? Persnya itu adalah ya yang ekses itu tadi ditambah 0,05 dari Fg-nya. Ya, maka itu adalah rasio dari Fe dibagi dengan purge flow-nya. Ya, itu segini. Jadi kalau kita mau lihat itu seperti itu. YPH-nya ini adalah kalau kita ditanya berapa rasio antara eksesnya terhadap yang di purge. Nah, kamu harus ingat ya, data-data kalau ada purging, ada recycle, kamu melakukan purging, maka kamu harus ingat, kamu lihat di data dimanapun juga, di paten, di jurnal, ya, itu pasti fraksinya, ya, fraksinya dari H2 itu, ya, itu adalah Fe dibagi Pg. Yang ekses dibagi dengan yang di purge. Ya, itu. Sehingga tadi kan sudah dikatakan bahwa buatlah konsentrasi gas yang keluar itu, yang exit itu harus sama dengan yang ada. Jadi yang masuk, ya, itu. Nah, dari sini kemudian sistemnya menjadi bagaimana? Ini menjadi fraksi YPH, ini gas yang diberi nama RG. Ini adalah umpan masuk benzen, ya. Ini ke reaktor, separation system, ini balik. Nah, sekarang mulai kalau ini sudah mulai dikasih sistemnya ini
dibuat terpisah begini. Karena ini CH4-nya itu masuk arus sendiri, tidak mixing T, tapi jalan sendiri-sendiri arusnya. Nah, nanti di separator sistem ini bensennya dikembalikan. Lalu kemudian H2CH4-nya yang terpisah di atas ini nanti akan pergi ke sini. Siklohexanya menjadi produk. Nah, ini lalu dipisahkan lagi menjadi H2CH4. Ya, toh? Nah, dari sini, nah ini reaksinya masih seperti ini. Kita lihat bensen yang diumpan FF ditambah, ya kan? FF ditambah F kali 1 min X itu sama dengan F. Iya toh, betul kan? Umpannya ini, umpan totalnya ini kan harus sama dengan fresh feed ditambah F kali 1 min X. Sehingga F-nya itu sama dengan, ya kan? FF per X. Ya, sama dengan produknya, harus produknya dari, ya kan, CH dibagi X. Ya, recycle-nya seperti ini. Jadi ini. Kamu harus bisa melihat ini. Kalau MR itu adalah molar rasio dari H2 per bensen pada inlet reaction, ya toh, maka fraksi ininya menjadi seperti ini neraca massanya. Ya. Berarti kita harus mengoptimasi berapa X-nya, konversinya, umpan yang ada ini, Fe-nya ini, sama molar rasio. Ya, molar rasio. Jika ini balik lagi kamu harus menguasai neraca massamu pada waktu belajar NME. Ya. Nah, karena reaksinya ini bolak-balik, bensen plus 32 menjadi siklohexan ini reaksinya bolak-balik, kita perlu mempunyai data conversion equilibrium conversion. Ya. Jadi ini seperti ini. Ini caranya untuk menyelesaikan neraca massanya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini cara untuk menyelesaikan itu. Reaktor exit flow itu terdiri dari PCH itu adalah produk sikloheksan. Bensen, ya toh, bensen masih ada yang keluar, ya toh, berarti dari reaktor. Berarti apa? Itu sama dengan PCH kali 1 min X dibagi X. Itu bensennya. H2-nya, molar rasionya, ya tadi molar rasionya berapa? Ini molar rasionya, itu MR adalah molar rasio H2 per bensen pada reaktor masuk. Ya, sehingga H2-nya kalau mau dikaitkan dengan sikloheksannya, maka kali ini. Kenapa kok kali ini? Karena ini ada kaitannya sama bensen. Ya. Nah, inertnya itu menjadi seperti ini. Nah, nanti akhirnya ditemukan equilibrium Xe-nya seperti ini. Kok bisa? Ya, itu nanti cari lewat data K-nya. Ya. Ini adalah konversi kesetimbangan. Ada K-nya. Ya, K equilibriumnya. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh, ya K equilibriumnya itu dicari dari mana? Ini saya sudah beri oret-oretan di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan keluarnya di sini di purge, ya. Kalau di purge ini kan hidrogen. Di purge komposisi hidrogen itu harus sama dengan komposisi dari separator. Sudah belajar neraca massa kan? Komposisi dari yang keluar karena splitter purge ini kan splitter. Komposisi yang keluar dari separator itu harus sama dengan komposisi di purge-nya. Kalau splitter kan komposisinya tidak boleh berubah. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih ini, ya di reaktor terbentuk CH. Bensennya sisa itu
ya apa? Berapa ini? R sama dengan F kali 1 min X. Ya, ini. Jadi itu benzen sisanya. H2-nya juga sisa. Jadi berarti ada H2 sisa, ada benzen sisa, ada sikloheksan terbentuk. Nah, tadi kan benzennya seperti ini. Ini dari apa? Ini kan dari FF ditambah F kali 1 min X itu sama dengan F. Berarti FF itu sama dengan F kali X. Berarti F-nya itu sama dengan FF dibagi X. Kayak gitu. Makanya ini F sama dengan FF dibagi X. Ya, itu sama dengan P dari sikloheksannya ya dibagi dengan X di sini. Oke. Nah, kemudian kalau gas recycle itu seperti ini. Nah, Fe ini kan ekses dari H2-nya toh. Tadi kan diberi simbol itu. Ekses dari H2-nya itu Fe dibagi dengan Pg itu adalah arus yang ada di persnya. Itu harus sama fraksi hidrogennya. Nah, kalau dari sini kemudian ini temunya dari mana? Ini dari sini hidrogen recycle ditambah hidrogen diumpan itu sama dengan hidrogen yang masuk reaktor. Ya, jadi hidrogen recycle itu YPH kali Rg ditambah hidrogen yang ada di umpan yaitu YFH kali Fg, Fg ini yang umpan gasnya itu sama dengan hidrogen yang masuk reaktor. Hidrogen yang masuk reaktor itu ada molar rasionya terhadap bensennya sehingga pakai Mr kali R. Jadi ini adalah neraca massa yang digunakan untuk menyelesaikan kompleks sistem seperti ini. Ya, jadi kamu harus tahu loh ya molar rasio. Jadi kalau membuat TA, kalau seperti ini satu, kamu mesti harus tahu molar rasionya berapa. Molar rasio dari H2 sama bensennya. Ekses sama limitingnya itu berapa? Harus tahu, ya. Nah, perkara di kalau tidak ada datanya harus cari. Kalau tidak ya diestimasi. Berapa molar rasionya? Diestimasi terus dihitung neraca massanya sampai konvergen pakai Excel, pakai solver, ya. Terus konvergen ya sudah itu ketemu rasionya, ya. Terus kemudian konversinya juga harus tahu datanya. Kalau tidak tahu gimana? Harus tahu datanya konversinya itu. Lalu berapa eksesnya? Kalau tidak tahu eksesnya maka dimisalkan dulu, dicoba dulu terus diputar neraca equation-nya itu, neraca massanya sampai mendapatkan nilai yang konvergen. Sampai X-nya bisa maksimum gitu ya. Konversinya maksimum. Nah, ini adalah gambaran contoh kita menyelesaikan level 3 recycle structure untuk neraca massanya. Ya, itu seperti ini. Nah, terus kemudian berarti kan sikloheksannya bagaimana? Nah, ini kalau tadi kita mau bicara loh, konversi keseimbangannya nemu bagaimana? Ini dari cara ini. Ya. Konversi keseimbangannya itu kita harus butuh data konstanta equilibrium. Termodinamik konstanta equilibrium itu cuma bicara state ya, keadaan awal, keadaan akhir. Jadi berarti apa? Berarti produknya tekanannya karena ini gas ya. Tekanannya sikloheksan dibagi tekanan benzen dibagi tekanan H2 pangkat 3. Nah, itu sama dengan apa? Karena ini gas, maka pakai fraksi. Ya kan? Fraksinya dari sikloheksan kali tekanan totalnya dibagi fraksinya benzen kali tekanan total. Terus punyanya H2, fraksinya H2 kali tekanan total pangkat 3.
Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat berarti kan YB, ya, dari sini kita bisa YB itu sama dengan PCH kali 1 min X dibagi sigma totalnya. Nah, X-nya ini adalah equilibrium. Jadi dari sini, ini exit flow-nya, reaktor exit flow kan ada sikloheksan. Lalu ada benzen, lalu ada H2, ada inet. Ya, inetnya kan CH4 itu. Nah, keluarnya itu ada sikloheksan, kalau benzennya itu kan berarti sisa benzen. Jadi ini PCH 1 min X per X. Ya, ini adalah F-nya itu adalah PCH per X. Ya. Kalau H2-nya itu pakai molar rasio yang tadi itu, inetnya seperti ini. Kalau dijumlah itu kan dapatnya seperti ini. Ini total sigmanya ini. Ya, total sigmanya seperti ini. Nah, sigmanya itu masuk ke sini kalau kita mau hitung berapa fraksi benzennya. Karena kalau fraksi Y dari sikloheksannya itu kan sama dengan P dari sikloheksannya, tekanan parsial sikloheksannya dibagi totalnya ini loh. Ya kan? Molarnya ini, konsentrasi ini apa mol totalnya itu seperti ini. Karena gas kan pakai tekanan. Ini dibagi sigma. Nah, kalau mencari fraksinya benzen, itu ya sama dengan ini dibagi sigma. Ya. Kemudian dari ini kita akan dapat XE-nya itu seperti ini. K equilibriumnya nanti kalau ada harganya masukkan. P total kan mesti tahu toh berapa tekanan total operasinya itu tahu. Molar rasio tadi sudah ditemukan, misalnya. Ada data molar rasio. Sudah ketemu XE-nya. YPH-nya ini apa? Tekanan fraksi mol untuk hanya ini, ya kan? Tahu YPH ini. Ya sudah. CH kan sikloheksan, ya kan? Benzen kan pakai P, ya kan? Sementara pakai untuk ini, nah ini. Jadi kita bisa lihat ini. Jadi bisa menghitung XE-nya. Jadi kalau sudah diketahui konversi keseimbangannya, tidak apa-apa, cari saja. Carinya ya ini loh contohnya, dikasih cara nyarinya. Seperti ini. Tapi harus tahu molar rasionya. Molar rasio tidak ada, gas sudah, estimasi. Estimasi dihitung neraca masalnya, nanti dari situ XE-nya bisa ketahuan konvergennya berapa itu MR-nya masukkan berapa XE-nya akhirnya mencapai titik yang paling tinggi sudah mentok ya itu sudah itu XE yang paling optimum karena kan tadi dikatakan bahwa kita harus mengoptimasi X kalau kesetimbangan maka SE berapa eksesnya kan gitu lalu berapa molar rasionya kan seperti itu sehingga kalau kita ini adalah fraksi dari hidrogennya gitu. Ini caranya mencari konversi kesetimbangan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini nanti pembekalan untuk kamu ngerjain tugas akhir ini ya. Kalau enggak ada, saya masuk ke ini apa HDA. Toluen menjadi benzen dari hydrodealkylation. HDA, hidrodealkylasi. Nah, toluen ya masuk ke sini. Jadi reaksinya 1200 Fahrenheit. Tekanannya tinggi banget ini. Toluen ditambah hidrogen jadi benzen jadi tambah metan. Lalu benzennya akan menjadi divinil dan hidrogen. Jadi ini berarti reaksi apa ini? Ada yang tahu enggak ini reaksi apa? Reaksi apa ini? Paralel, seri paralel atau apa? Loh, masa enggak ngerti?
Ini reaksi apa? Seri paralel biasa, Bu. Seri paralel. Paralelnya terhadap apa? Serinya dulu itu benzen, Bu. Jadi terbentuk benzen, terus benzennya bereaksi lagi. Bensennya bereaksi lagi, tapi sudah tidak ngambil toluen atau hidrogen kan? Iya. Berarti seri ini ya. Hidrogen yang terbentuk nggak bisa kepakai lagi nggak, Bu, di reaksi pertama? Enggak, mestinya enggak. Karena reaksi pertamanya irreversible. Reaksi keduanya baru reversible. Jadi kalau hidrogennya balik lagi, reaksinya ke sini, bentuk benzen lagi. Tapi benzennya enggak bisa balik ke toluen sama hidrogen kan. Karena reaksi pertamanya irreversible. Reaksi keduanya baru reversible. Jadi ini seri. Dia membentuk benzen, benzennya bereaksi lanjut ke divinil sama hidrogen. Tapi ini yang kedua itu bolak-balik. Jadi kalau hidrogennya berlebih dia geser ke benzen. Tapi benzennya tidak bisa balik lagi ke toluen. Sama hidrogen itu tidak bisa balik karena itu cuma irreversible yang pertama. Ya. Nah, kalau seperti ini, reaksinya seperti ini, bagaimana? Sistemnya itu dibuatnya begini. Hidrogen itu ada inetnya. Inetnya itu metan. Ya. Ini sudah lumrah. Jadi kalau kamu pakai hidrogen, mesti ada impurity-nya. Dan impurity-nya itu metan ya. Nah, ini toluen feed-nya masuk. Ini prosesnya. Dia akan menghasilkan benzen, dia akan menghasilkan divinil, ya. Lalu dia akan menghasilkan sisa CH4 sama H2-nya. CH4 sama H2-nya itu dipert sebagian dibalikkan lagi ke proses. Ya, sebagian dibalikkan ke proses. Nah, ini yang aneh. Apakah H2CH4-nya ikut balik ke proses ini? H2-nya harus balik ya, karena kan dia bisa dibutuhkan di pertama. CH4-nya nggak bisa, dia selalu ikut di H2-nya kok. Jadi ya dia balik pasti. Ya, dia balik. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti proses ini pasti ada benzen sisa. Ya. Nah, ini flow sheet dengan divinilnya remove ya. Jadi divinil diambil. Nah, kemudian mass balance ya. Nah, mass balance ya. Ya, dengan extends itu maksudnya dengan konversi bisa dilakukan pakai Matcat atau sekarang pakai Excel ya nggak apa-apa, Matcat atau Excel dengan solver ya. Itu bisa dilakukan iterasi seperti itu. Jadi kamu mesti bisa menguasai menggunakan Excel ya, solver itu untuk menyelesaikan ini apa neraca masam ya. Nah, ini HDA recycle. Nah, ini kasus kedua. Ini sama. Loh, kasusnya kan seperti ini cuma menghasilkan benzen divinil mesti punya data-data ini ya. Ini untuk membantu kamu kalau kamu ngerjakan TA, kamu harus lihat kamu butuh data apa. Konversinya dipakai di mana saja. Molar rasio itu tidak boleh tidak ada. Molar rasio ini tadi H2 terhadap benzen, kalau ini H2 terhadap toluen. H2 terhadap total reaktor inlet. Ya, jadi yang masuk total reaktor inlet. H2-nya terhadap total reaktor inlet. Kalau tadi eksesnya kan H2. H2-nya reaksinya sama benzen membentuk sikloheksan dan H2-nya ekses. Jadi eksesnya terhadap total masuk atau terhadap total masuk atau bisa juga terhadap benzennya, boleh begitu. Ya. Nah, kalau ini H2-nya dia terhadap total reaktor inlet. Boleh juga ya. Lalu neraca masanya dibuat seperti ini untuk menghitung berapa yang
harus di di recycle. Berapa yang harus di recycle? Nah, ini sama, kita tetap nanti ketika mempunyai kasus seperti ini, 3 itu ya. Molar rasionya harus ini eksesnya sama konversinya 3 itu harus dioptimasi. Nah, ini kalau kita lihat contohnya seperti ini ya. Saya sudah beri coret-coret di sini, kamu bisa tulis ini ya. Jadi ini kan splitter toh ini. Sehingga komposisi di sini harus sama ini. Ini menunjukkan komposisi konsentrasi H2 di purge itu harus sama dengan yang di umpan. Nah, yang Fe ini yang diumpan. Karena yang balik ini kan ya sama dengan ini. Ini nanti sama dengan yang di belakang sini. Masa kan begitu toh. Yang di sini itu akan sama dengan di sini. Nah, ini konsentrasinya sama semua. Ya, sehingga fraksinya dari hidrogen ya, itu Fe per Fg. Ya, Fe per Fg. Nah, kalau kita lihat CH4 impurities atau inet ini harus dibuang semua. Inet masuk sama dengan inet keluar. Tidak digendaki untuk di-recycle karena terjadi akumulasi. Misalnya seperti itu. Ya toh, kalau kita menghendaki ini dibuang semua, berarti inet masuk di sini, CH4 masuk di sini harus sama dengan CH4 keluar di sini. Dibuang semua. Kamu tidak kehendaki itu di-recycle karena dia akan numpuk. Ya. Sehingga kita lihat di sini X itu adalah konversi, S adalah selectivity. Loh, kok tiba-tiba ada S? Because this is the multiple reaction. Saya sudah jelaskan waktu saya mengajar multiple reaction. Saya jelaskan bahwa selectivity is very important kalau kamu punya multiple reaction. Dan ini kelihatan di sini. Soluennya itu sama dengan berapa ini? Ya toh? Benzen per S kali X-nya ini. Gas recycle-nya seperti ini, ya kan? H2-nya ini ekses, gitu. Maka kalkulasinya seperti ini. Ya, jadi ini arus-arusnya, ini saya tulis begini. Gitu. Berarti 1 itu ini, 2 ini yang di YPH itu di sini 1. YPH kali RG, itu kan RG itu kan arus untuk yang recycle, arus gas yang di recycle. Ditambah YFH kali FG nomor 2 ini, ya kan? Nah, harus sama dengan molar rasio kali FMR kali F. Ya, jadi ini adalah HDA recycle itu begini, solusi. Nah, sekarang ada reaktor recycle problem. Ada reaktor recycle problem ini apa? Nah ini, ya, reaktor solvent, solid feed stream, liquid phase reaction. Jadi kalau kamu punya streamnya itu padatan dan cairan, reaksinya padat cair, ya toh, maka kamu memeltingkan feed itu mungkin saja dulu. Atau kamu tambahkan solvent, ya toh, itu juga bisa. Atau ya sudah, solventnya itu flow-nya berapa? 1,2 kali minimum force saturation. Ya, biasanya diambil purity-nya 99% recovery. Ya, jadi ini kalau ada problem-problem seperti itu kamu tinggal lebih baik kamu memakai aliran solventnya itu 1,2 kali minimum force saturation. Ya. Ini cara-caranya. Oke. Kita selesai membahas level 3. Nah, sekarang kalau ini saya balik, contoh ini saya balik ya, misalnya nah, contoh ini misalnya saya balik, saya beri kasus misalnya
Ini kan reaksi tunggal ini, saya kasih kasusnya. Reaksi tunggal. Sementara kalau kasus yang berikutnya ini reaksi multiple, ya. Jadi nanti kalau saya menarasikan ini, misalnya toluen direaksikan dengan hidrogen, bla 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 bla, pokoknya pakai kata-kata gitu, reaksinya 1200 Fahrenheit, 500 PSIA, seperti ini, ya kan. Lalu kemudian dijelaskan bahwa H2 hidrogennya itu mengandung net, yaitu metan. Lalu dari situ kamu diminta untuk membuat the whole process untuk level 2. Ya kamu berarti bikin seperti ini. Tidak. Untuk mencari ini apa strukturnya ini. Kalau atau level 3, maka kamu boleh membuat seperti ini. Jadi ini itu keluar dari sebuah narasi kasus. Kasusnya bagaimana? Yaitu tadi diringkas di atas itu. Itu toluen bereaksi dengan ingin membuat apa, produknya yang ingin dibuat itu adalah divinil atau benzen gitu ya. Kalau toluen benzen divinilnya tidak dipakai, itu by product. Nanti pasti ada kata-kata seperti itu. Ya, jadi divinilnya itu by product, produknya itu benzen, lalu kemudian reaksinya seperti ini dijalankan pada 1200 Fahrenheit, 500 PSIA, lalu kemudian dia harus diseparasi untuk memisahkan benzennya dengan hidrogen dan metannya dengan impurity-nya. Lalu kemudian kelebihan dari hidrogen dan itu harus dibuang dan di-recycle misalnya, ya kan? Lalu kemudian juga ini apa? Katakan misalnya, nah ini benzennya kan sama metan, hidrogen sudah punya ini metan. Nah ini benzennya juga plus metan karena bawaannya dari hidrogen itu tadi kan gitu. Nah kemudian kalau benzennya bereaksi menjadi divinil yaitu byproduct dan hidrogen misalnya dan hidrogen. Maka dikatakan di situ bahwa benzennya itu nanti dipisahkan dari benzennya itu sendiri dengan divinil dan hidrogen. Hidrogennya di-recycle lagi misalnya seperti itu. Maka kamu harus bikinnya ya seperti ini itu. Ya kan? Berarti sebetulnya sistemnya saya tunjukkan. Oke ya, kita tunjukkan ke sini. Saya stop share. Saya tunjukkan lewat ini. Nah, sudah kelihatan whiteboard-nya ya? Udah, Bu. Nah, sekarang begini ya. Tadi kasusnya itu kan begini ya. Tadi kasusnya kan toluen ya, toluen plus apa? Toluen plus hidrogen jadi ya, toluen plus hidrogen jadi benzen plus metan kan gitu toh. Toluen plus hidrogen jadi benzen plus metan. Metan itu sebetulnya bawaannya impuritiesnya dari H-nya ini ya. Nah, lalu reaksinya itu lanjut. Reaksinya lanjutnya itu adalah benzennya jadi divinil dan hidrogen ya. Benzennya jadi divinil dan hidrogen. Jadi benzennya ini reaksinya bolak-balik jadi divinil plus hidrogen. Nah, ini dikatakan terjadi pada 1200 Fahrenheit, 500 PSIA. Nah, kalau dikatakan bahwa kemudian produk arus keluar reaktor
harus keluar reaktor terdiri dari benzen, metan, divinil, dan hidrogen. Ya kan? Terus dikatakan bahwa kemudian diseparasi untuk memisahkan hidrogen dan hidrogen ini dengan benzen dan divinil. Berarti kalau kamu lihat seperti ini, kamu tahu bahwa ini satu arus ini. Ini satu arus sendiri berarti. Lalu kemudian dikatakan bahwa kemudian, ya kan, H dan M itu di-purge, ya, dan di-purge dan di-recycle untuk kembali ke reaktor. Nah, oke. Kemudian dikatakan bahwa berarti keluar dari splitter, dia keluar dari separator, di situ dipasangi splitter supaya dia nyeplit antara purge sama di recycle kan gitu. Tapi kemudian H dan M-nya ini bagaimana? Ya kan, kalau dikatakan kok H dan M, B dan DP. B dan DP, ya toh? B dan DP dipisahkan lanjut dengan separator, ya toh? Untuk diambil B sebagai produk dan DP sebagai byproduct. Nah, kalau seperti ini kan ceritanya begini. Terus gambarnya kok bisa kotak gede itu? Mestinya enggak kotak gede, berarti ini ada dua separator. Tapi digabung jadi satu separator, jadi satu sistem. Nanti gabungnya itu. Jadi kalau kamu diminta seperti ini, makanya tadi gambarnya menjadi seperti ini. Gambarnya tadi menjadi seperti ini. Oke. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Atau kalau lebih detail ya seperti ini. Ngerti? Jadi maksudnya masuk ke reaktor itu sendiri-sendiri harusnya keluar di separator. Jadi separator sistem di sini, kotak yang ada tulisannya separator sistem ini, itu terdiri dari dua sebetulnya. Separator satu dan separator dua. Tapi digabung disebut separator sistem untuk memudahkan kita dalam menyusun, membuat neraca masa overall-nya. Ngerti enggak? Tapi nanti walau sudah selesai neraca masa overall-nya sudah betul, nah begitu sudah mulai bikin neraca masa alat, itu mulai dipecah satu-satu lagi alatnya. Itu level berikutnya, gitu loh. Jadi sebetulnya separator sistem di sini itu terdiri dari dua separator, yaitu separator satu dia memisahkan benzen divinilnya dengan H2CH4, kemudian satu separator lagi misalkan benzen sama divinilnya dipisah gitu. Kan produk keluar dari satu separator itu kan arusnya cuma satu sama satu tuh. Yang atas itu adalah hidrogen sama metan, yang bawah adalah benzen bercampur divinil. Makanya benzen bercampur divinilnya itu diseparasi lagi, keluar arusnya sendiri-sendiri. Makanya di sini kenapa arusnya bisa sendiri-sendiri nih, benzen sama divinil. Itu sudah melalui separasi lanjut. Tapi kalau untuk gambar recycle structure ini, kamu cuma cukup menggambar satu sistem separator sistem. Tapi kamu harus ngerti bahwa itu sebetulnya ada separator dua di situ. Ya, jadi itu. Sampai sini jelas ya? Ada yang mau tanya? Nggak mau tanya? Masih bingung? Atau sudah ngerti semua? You understand all? Ya kan?
Nah, Bu, saya mau nanya, Bu. ya nanya apa? Kalau misalkan kita punya suatu sistem yang batch, bukan continue, itu bisa di-recycle nggak ya, Bu, kira-kira, Bu? Sistem Apakah yang recycle itu batch. memungkinkan? Oh, sebentar, sebentar. No, you cannot do that. Apa ya, Bu, alasannya kalau boleh tahu, Bu? Nah, begini. Saya kasih ini di sini. Batch yang dikontinukan maksudnya. Bukan, Bu. Jadi, eh, batch itu kan ada waktu reaksinya yang sudah pasti dan nggak ada laju alir masuknya gitu kan, Bu, yang namanya batch itu. Ya, Jadi misalkan reaksinya sama 72 jam itu begitu udah masuk ditutup gitu, nggak ya, ada aliran masuk lagi. nggak Nah ada. itu setelah keluar kalau saya putar balik lagi ke dalam feed itu apakah terhitung recycle atau gimana ya, Bu? Mungkin. Ini kan T sama dengan 0. Ini di sini T-nya lebih besar 0, lebih kecil T final, betul nggak? Ini kan sistemnya kalau begini, ini kan T final, betul nggak? Ya, toh? Batch itu kan seperti ini prosesnya. Iya, Bu. Ini adalah sebuah proses batch. Nah, how can you make the recycle? You cannot, karena ketika T final kamu mesti withdraw. Nah, kalau kamu withdraw, di sini ini ada sisa reaktan, kemudian ada produk kan gitu toh. Sama Nah, inert, Bu. sisa reaktanmu sama ini ada inert misalnya. Kemudian di sini kamu harus melakukan separasi kan? Kamu harus melakukan separasi untuk menghasilkan apa? Menghasilkan produkmu di sini. Then you remove the inert and also the sisa reaktan kan gitu. Inertnya kamu hilangin di sini misalnya, inertnya hilang. Tapi sisa reaktan masih ada di sini. Misalnya karena separasinya tidak memungkinkan, you only can remove the inert. Then you have to go for another separation. Separasi lanjut. Separasi lanjutmu ini untuk memisahkan you punya produk dan sisa reaktanmu, betul nggak? Iya, Bu. Maksud saya sisa reaktannya apakah mungkin dimasukkan lagi gitu, Bu? Eh, kamu masukkan lagi. I don't think so. Kamu mau masukkan lagi, maka komposisi batchmu berubah. Produkmu batch 1, batch 2, batch 3 tidak acak. Iya, You jadi know? nggak standar gitu, Bu. Tidak standar, kamu tidak akan memenuhi standar produkmu. Because you are not doing with steady state. Kamu tidak doing dengan sini. Kamu boleh pakai lagi, tapi kan kamu sudah beda formula. Understand or no? Iya, Bu. Jadi mending dibuang aja ya, Bu ya. Ya, ini nggak bisa. Itulah kelemahan batch. Itulah kelemahan batch. And kita harus tahu, semua pharmaceutical product itu adalah batch. Tidak ada. Kamu pergi ke pabrik-pabrik obat itu. Nggak ada. Nggak ada. Iya, Bu. Continue. Semua pabrik obat itu batch. Kenapa? Karena dia harus memastikan bahwa produk mereka dari satu batch ini dengan batch yang berikutnya itu konsisten karena mau dimakan manusia untuk mengobati penyakit. Jadi dia harus memastikan itu. Protokolnya harus begitu. Sehingga dia tidak boleh begitu nek dia pakai kontinu satu seluruh dibuang. You know what I mean? Iya, makanya ada lot number-nya supaya bisa di-trace, Bu. Ada log number yang bisa di-trace, betul. Sehingga kalau kamu malah mau pakai sisa reaktanmu, tidak boleh. Sisa reaktanmu ini kamu boleh kumpulkan untuk menjadi second grade of another product, ngerti? Oh iya, oke, Bu. Produk samping paling kalau mau berarti. Ya, atau ya kamu buat untuk produk samping, atau kamu menjadi grade second grade atau bagaimana. Ini yang premium ini, gitu loh, ngerti maksudnya? Iya, makasih, Bu. Ya, nggak boleh ya. Jadi ingat ya, batch ini kamu pergi ke pabrik obat manapun, pharmaceutical, semua batch di sistem. Nggak ada. Continue itu kalau ini apa chemical macam-macam itu continue memang ya.
bikin sikloheksan, bikin asam nitrat, bikin asam sulfat, bikin NaOH, semua itu sistemnya kontinu. Yang disebut dengan komoditi bak gede. Tapi kalau yang sudah kecil-kecil gini, apalagi yang berhubungan dengan health, itu semua di batch. Ya. Jadi recycle itu hanya dikenal untuk continuous system ya. Jadi untuk proses, maksudnya continuous system dalam artian reaktormu itu reaktor kontinu. Dan kamu mengenal recycle di situ. Ya. Oh ya Bu, sama satu lagi Bu, saya mau nanya Bu. Nah, Purging itu apakah hanya untuk yang ekses dari feed atau yang tidak kita inginkan kita buang itu termasuk yang namanya purging Bu? kalau dia gas dan dia merupakan byproduct yang kamu tidak inginkan, tapi ikut ke yang akan kamu recycle, kamu harus purging. Tapi kalau dia tidak kamu recycle, tidak ada purging. Oh, berarti kalau langsung saya buang gitu berarti itu bukan purging ya, ya? Bukan purging itu. Istilah purging itu untuk sesuatu yang kamu harus hilangkan ketika kamu mau mengembalikan, merecycle sesuatu. Oh ya, oke Bu, makasih Bu. Ya, nah, itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau kamu memang mau buang ya sudah buang, itu namanya you do the exhaust, ya exhaust gas. Jadi kamu memang mau buang seperti tadi tail gas itu adalah buang sudah. Cuma kan kalau cleaner teknologi kan dimanfaatkan itu sekarang. Panasnya dipakai, diputar supaya enggak boros, itu clean teknologi kan begitu. Mengurangi carbon footprint ya. Reduce carbon footprint. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya lagi enggak? Kalau enggak ada, saya mesti mencoba membuat satu kasus. Jadi saya sudah memberikan kasus kepada kalian satu reaksi tunggal ya, tapi tetap di recycle. Satunya reaksi multiple, tapi juga di recycle ya. Juga di recycle. Nah, kemudian kemudian ini ya, saya kasih. Kemudian, oke, saya kasih ini ya. Saya kasih ini, saya share screen dulu. Nah, kelihatan ya. Jadi ada kasus.
mau bikin glukosa dari bahan baku tapioka. Kapasitasnya 30 ton per hari, mengikuti proses seperti ini. Tapiokanya dicampur dengan air dalam tangki pencampur, kemudian diproses di dalam sebuah reaktor batch. Nah, ini batch ya. Dengan menggunakan enzim alfa amilase pada suhu 90 derajat Celcius, pH 4 sampai 5. Larutan dextrin kemudian dimasukkan ke dalam reaktor dengan enzim glukoamilase untuk diubah menjadi glukosa. Proses reaksi yang pakai glukoamilase itu suhunya 60, pH-nya 6 sampai 7. Larutan glukosa 30% dihasilkan perlu dipekatkan hingga 50%. Glukosa yang diperoleh diambil sebagai produk, uap air dibuang. Pikirkan proses yang lebih bersih. Kamu akan mengubah, memodifikasi proses ini bagaimana supaya dia lebih bersih. Ayo coba pikirkan. Suhu 90 derajat berarti dia pakai apa? Mesti pakai steam itu. Nah, ya kan? Ya, coba dipikirkan ya. Kira-kira bisa memodifikasi proses ini supaya lebih bersih gimana ya caranya? Saya bagi ini ya breakout room-nya supaya kamu bisa diskusi, nanti kita balik untuk membahas ini. How you make this process is lebih clean gitu ya. Lebih clean bagaimana? Oke, 5 saja ya. Saya bagi 5 breakout pun saya kasih kira-kira 15 menit ya. Setelah itu kita bahas. Oke? Tiap minggu itu tes itu. Minggu pertama level 0, kedua level 8. Oke, no problem. Sekarang sudah ya? Sudah kembali ke roomnya semua toh? Ayo, gimana menurut kalian? What is your suggestion? Gimana suggestionmu? Ada yang mau usul? Ada yang mau usul? Apa yang supaya dia lebih clean?
Kalau menurut kelompok kami tadi hasil panas dari yang pencampuran pertama digunakan untuk drying, Bu. Hasil panas untuk pencampuran pertama kan nggak ada panas. Tapi Nyampur tadi kan nyampur biasa, terus dia kan diberi panas dari steam supaya dia suhunya 90 toh. Terus kemudian suhunya yang kedua 60 kan. Nah, terus panas yang mana menurut kamu? jadi begitu dipanaskan itu kan suhunya 90, Bu. Terus Sedangkan untuk memekatkan kan kita butuh dryer dengan dryer itu berarti kan butuh udara kering suhunya tinggi. evaporator itu. Oh ya, sorry, evaporator maksud saya, Bu. Evaporator itu kan butuh udara kering dengan suhu yang panas juga untuk menguapkan airnya itu. No, evaporator you are using steam juga. Oh, langsung Kak, Bu. Maksud saya ambil panasnya sebagian dari sana supaya nggak usah terlalu banyak pakai listriknya memanaskan steam. Enggak, menurut saya justru uap airnya itu loh. Oh, uap airnya disimpan lalu untuk dipakai lagi gitu Itu bisa. panasnya itu diambil. Itu sebelum dibuang itu panasnya diambil dulu. Berarti kan suhunya turun itu kalau panasnya diambil. Panasnya diambil, masukkan ke waste heat boiler, lalu untuk bangkit steamnya sehingga kamu udah pakai energi banyak. Masukkan ke waste heat boiler itu. Boilernya untuk bikin steam yang untuk 90-60 itu. Tapi tetap harus ada make up waternya. Tetap boilernya harus pakai air untuk buat steam. Tapi sudah tidak perlu banyak-banyak karena sudah ada tambahan panas dari uap air itu, ngerti? Jadi uap air itu panasnya dilewatkan waste heat boiler itu, terus dia keluarnya airnya suhunya turun sudah. Tapi panasnya diambil oleh boiler itu untuk mengubah air menjadi steam, ngerti? Iya, Bu. Ngerti ya? Jadi modelnya itu nanti gini. Saya share. Jadi modelnya seperti ini ya. Modelnya itu, jadi kan gini, ini kan evaporator ya. Ini evaporator. Jadi dia masuk di sini, dia akan pekat. Ini uap air, gitu. Lalu yang di sini dia akan keluar glukosa pekat kan gitu. Glukosa pekat. Nah, uap airnya ini harus pergi ke WHB, waste heat boiler ini. Nah, waste heat boiler ini nanti dia keluarnya ini menjadi air. Air you can use for air untuk bisa digunakan untuk siram-siram atau untuk apa gitu ya. Nah, kemudian waste heat boiler ini kan dia tetap menggunakan air untuk jadi steam loh. Untuk menjadi steam. Jadi steam. Nah, tapi kan di sini kan ada panas, ada bahan bakar. Tapi bahan bakarnya ini sudah reduce kecil sekali karena kena panasnya di sini. Gitu loh. Jadi ini lebih clean kamu. Clean ini kalau gini. Clean teknologi. Ngerti? Oke? Kalau sudah kamu turn on your video. Saya mau ambil picture untuk presensi ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai di sini ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.